Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, untuk membahasnya kami akan perbincangkan hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Yang pertama ada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saadi dan juga ada Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Awi Setiono. Selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung di Prime Talk malam hari ini. Selamat malam, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin ke Pak Zainud Tauhid terlebih dulu. Pak Zainud, Menko Polhukam meminta seluruh jajaran pemerintahan termasuk penegak hukum untuk mengusut tuntas, termasuk memberikan keamanan, menjamin keamanan terhadap seluruh pemuka agama dan ulama. Apa dari Kementerian Agama menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam? Ya, yang pertama Mas Wahyu, yang pasti kami dari Kementerian Agama sangat menyesal sekali terhadap kejadian ini. Bahkan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia memberikan pernyataan mengecam keras tindakan penusukan terhadap Syekh Ali Jabir saat berdakwah di Lampung ya. Karena penusukan ini merupakan tindakan kriminal dan hal tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap keselamatan tokoh agama yang sedang melaksanakan tugas yang sangat mulia. Kementerian Agama akan menindaklanjuti arahan dari Bapak Menko Polhukam agar terus meningkatkan kewaspadaan, berkoordinasi dengan berbagai pihak di dalam pengamanan untuk para tokoh agama. Ini sangat penting karena apa? Bagaimanapun juga tokoh agama adalah orang yang sangat mulia melaksanakan tugas suci di dalam memberikan pencerahan kepada umat. Untuk itu pemerintah dan negara saya kira sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Seperti apa Pak Zainud, menurut Anda pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemuka agama ini? Ya, dengan kejadian ini saya kira pertama kami akan terus melakukan koordinasi, utamanya dengan aparat keamanan, dan juga kami akan memberikan semacam panduan kepada masyarakat ketika akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, baik itu dilaksanakan di rumah ibadah maupun juga di tempat-tempat umum. Agar apa? Agar dipastikan bahwa penyelenggaraan itu bisa berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar, dan juga aman dan keselamatan. Keselamatan terhadap tokoh-tokoh agama yang menyampaikan pesan-pesan agama maupun kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Ini sangat penting karena apa? Kegiatan keagamaan harus dilindungi, harus diberikan jaminan keamanan oleh negara. Seperti apa panduannya Pak bagi masyarakat yang ingin mengundang pemuka agama, ulama yang menggelar acara dengan menghadirkan kerumunan besar dan dihadiri tokoh agama? Yang pasti misalnya pertama setiap penyelenggaraan kegiatan yang mengundang keramaian itu harus berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Ya, agar apa? Dipastikan bahwa aparat kepolisian setempat itu harus mengetahui apa yang sedang diselenggarakan pada pertemuan tersebut. Yang kedua, memastikan bahwa pelaksanaan itu berjalan dengan aman melalui beberapa tahapan. Misalnya, dipastikan juga bahwa panitia penyelenggara menyediakan keamanan internal. Ya, panitia juga harus memiliki kewaspadaan, ya, antisipasi terhadap bahaya atau ancaman yang mungkin timbul, sehingga tidak serta-merta kemudian menyerahkan itu kepada aparat kepolisian, tapi juga secara internal panitia juga menyiapkan pengamanan dalam. Dengan koordinasi yang seperti itu saya kira
keamanan itu akan bisa lebih dimaksimalkan. Baik, baik. Saya ingin ke Mas Awi. Mas Awi, dari pengembangan penyidikan yang saat ini tengah berlangsung terhadap AA kemarin, terakhir informasinya adalah tengah dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Apakah sudah ada hasilnya atau pengembangan penyidikan lainnya? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Bahwasanya memang betul Polda Lampung, khususnya Polresta Bandar Lampung, sekarang ini intensif melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan informasi yang bersangkutan mengalami kelainan jiwa. Tentunya ini adalah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tentunya dari pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga korban yang menyatakan demikian. Tentunya polisi kan mendalami hal tersebut, membuktikan apa betul yang bersangkutan ini ada kelainan jiwa. Kemudian dari Polresta Lampung sendiri, penyidik telah memintakan visum et repertum kepada rumah sakit jiwa kurungan nyawa di Bandar Lampung, bahwasanya pemeriksaan ini tentunya diharapkan psikiater turun tangan melakukan observasi dan pemeriksaan secara medis. Kemudian dari Pusdokes Polri juga telah mengirimkan satu tim psikiater ke Polresta Bandar Lampung untuk membackup. Sementara memang untuk laporan awal dari hasil observasi beberapa hari ini memang tersangka ada semacam gangguan pikiran. Ya. Jadi bukan gangguan jiwa. Jadi harus bisa dibedakan ini. Sementara ini adalah yang didapatkan ada memang yang tersangka itu ada gangguan pikiran. Namun secara kejiwaan yang bersangkutan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum terkait dengan perbuatannya. Makanya 1x24 kejadian Polresta Bandar Lampung langsung melakukan penahanan. Dengan penahanan ini tentunya polisi berkonsekuensi untuk meneruskan sampai ke proses penyidikannya selesai dilimpahkan ke jaksa kemudian hari. Baik, jadi tidak serta-merta dengan adanya dugaan gangguan kejiwaan kemudian gugur tuntutan terkait hukum terhadap tersangka AA ini. Mas Awi, kami akan tanyakan juga nanti terkait apa kira-kira yang akan bisa atau diberikan oleh Polri untuk memberi keamanan, kenyamanan bagi para pemuka agama dan juga ulama ketika tengah berdakwah. Di segmen selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi di Berantok. Sementara dari beberapa saksi yang telah disampaikan atau berhasil kita himpun, memang ada informasi yang menyatakan terutama dari pihak lingkungan dan keluarga bahwa yang bersangkutan selama 5 tahun terakhir ini telah mengalami semacam gangguan jiwa. Hal itu pernah juga dibuktikan dengan adanya pemeriksaan di rumah sakit pada tahun 2016 di Rumah Sakit Kemiling Lampung, dan tentunya juga kita tidak percaya begitu saja. Kita telah bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, terutama berkaitan dengan masalah apakah yang bersangkutan benar-benar gila atau pura-pura gila. Ini sedang kita lakukan dengan pemeriksaan psikologi dan psikiatri. Ya, baik. Ini adalah yang kemudian ditanggapi publik dengan isu yang menjadi semakin liar. Pak Zainud Tauhid, ini soal gangguan kejiwaan atau dugaan gangguan kejiwaan ini menimbulkan ada tafsiran macam-macam dari publik. Ya, kita mungkin tidak bisa menyalahkan publik begitu saja. Tetapi bagaimana caranya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bisa meredam agar isu ini tidak semakin liar berkembang? Ya, kami memohon atau meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwenang untuk mengusut secara tuntas.
ya agar persoalannya jelas. Begitu juga kepada pihak kepolisian. Ya, pertama kami memberikan apresiasi atas kesigapan ya dengan kecekatannya mengambil langkah-langkah pengamanan. Namun selanjutnya adalah bagaimana mengungkap ya terkait dengan kasus ini agar terbuka ya apa motif pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jabir ini, hingga masyarakat itu memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak ada dugaan-dugaan, tidak ada lagi sangkaan-sangkaan yang itu nanti justru akan berkembang menjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi masyarakat menurut saya harus tetap memberikan kepercayaan penuh kepada kepolisian agar masalahnya bisa dituntaskan secara transparan, akuntabel, dan juga tentunya melalui profesional Polri yang kita harapkan bisa melakukan hal ini. Jadi intinya hanya bisa dijawab atau diredam isu-isu tersebut dengan penegakan hukum yang transparan begitu Pak Zainud? Ya, kita adalah negara hukum, Mas Wahyu ya. Saya kira penegakan hukum itulah yang memberikan kepastian kepada seluruh persoalan. Ya, jadi kita serahkan kepada aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah kepolisian sesuai mekanisme dan prosedur kepolisian yang berlaku di negara kita. Ya, Pak Zainud, kita tahu serangan terhadap ulama, pemuka agama, ini bukan hanya kali ini terjadi menimpa Syekh Ali Jabir, bahkan terjadi di dalam tempat ibadah. Ya kan, ada imam sholat yang ditusuk dan lain sebagainya sudah beberapa kali terjadi. Apakah pemerintah melihat ini hanya sebuah kebetulan atau ada kesamaan atau bagaimana? Ya, setiap peristiwa saya kira kami akan terus mendalami, Mas Wahyu. Apakah itu ada rangkaian kegiatan ya dari satu kegiatan satu ya peristiwa satu dan peristiwa yang lain. Tapi yang pasti kewenangan Kementerian Agama adalah mengimbau kepada seluruh masyarakat, pada ulama, agar tetap waspada di dalam melaksanakan tugas ya, di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan misi yang suci untuk mengajak kepada kebaikan masyarakat Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi terkait dengan apakah itu merupakan sebuah ada skenario dari orang-orang jahat, saya kira kita semuanya harus meningkatkan waspadaan, tapi kewenangan itu ada pada pihak kepolisian untuk mengusut dan memberikan jawabannya. Ya, tentu bolanya sekarang ada di pihak kepolisian, Mas Awi, untuk mengusut tuntas kasus ini dengan setransparan mungkin, terutama untuk menjawab isu-isu yang sekarang berkembang liar di tengah masyarakat, Mas Awi. Ya betul Mas Wahyu, dan itu telah kita buktikan bahwasannya setelah kejadian langsung juga dilakukan siaran pers oleh Kabid Humas, Kapolda, dan kita lakukan update untuk perkembangan penyidikannya. Ya, kemudian bagaimana menjawab isu-isu yang berkembang liar di publik tadi soal ada dugaan gangguan kejiwaan yang dianggap terlalu dini kemudian dimunculkan sehingga ada banyak masyarakat, publik, umat yang tidak puas dengan pengembangan penyidikan yang saat ini tengah berjalan? Sebenarnya Polri sendiri tidak mengembangkan kasus ini yang bersangkutan ada gangguan jiwa. Tapi polisi melakukan penyidikan ini dengan profesional, mendudukkan permasalahan ini, melakukan penyidikan, mengungkap fakta-fakta yang ada. Dan dari keterangan-keterangan saksi, termasuk dari keluarga, kan fakta hukumnya demikian. Tapi tentunya kan kita juga tidak perlu harus menggoreng hal yang demikian. Yang jelas kita profesional, polisi sudah mendudukkan. Karena memang dugaan-dugaan itu yang jelas, kita juga melakukan langkah-langkah ya. Di samping tadi terkait dengan menghadirkan psikiater,
kita juga melibatkan Gegana, melibatkan Densus 88, di backup oleh BNPT, BIN. Itu kan karena kita pikir kan juga jauh ke depan, dalam artian jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi yang bersangkutan. Namun demikian, fakta-fakta di lapangan, misalnya Densus 88 dan Gegana telah melakukan penggeledahan di kamar yang bersangkutan, ternyata memang tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang terkait dengan mungkin atau terindikasi dengan golongan garis keras, tidak ada ke sana. Belum kita dapatkan ya. Tentunya kita juga memprofiling yang bersangkutan ke belakang, termasuk tadi disampaikan oleh Kepala BNPT, itu juga langkah-langkah kita mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Dan tentunya polisi akan memproses secara profesional penyidikan ini. Baik, termasuk juga sudah dilacak bagaimana perkembangan perjalanan perilaku AA ini dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di tempat tinggalnya sekarang, karena ini kan sudah berpindah tempat, Mas Awi. Betul. Kita profiling yang bersangkutan, dan itu tim sudah berjalan, dan kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang pertama, dan malam ini pun juga masih dilakukan gelar perkara lagi. Tentunya ke depan kita juga akan sampaikan apa hasil gelar perkara tersebut, dan tadi saya sampaikan bahwasanya untuk hasil sementara ini dari observasi psikiater bahwasanya yang bersangkutan itu memang ada gangguan pikiran, namun secara kejiwaan yang bersangkutan itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Demikian. Baik. Kapan jadi hasil pemeriksaan kejiwaan itu akan keluar, Mas Awi? Kita tunggu. Malam ini dilakukan gelar perkara. Kemudian bisa nanti apa hasilnya kami akan juga rilis. Polda Lampung maupun Mabes Polri akan menyampaikan secara terbuka, secara transparan penyidikan kasus ini. Baik. Terima kasih Mas Awi Sutiono, Karopenmas Divisi Humas Polri. Tetap bersama kami, nanti kita akan lanjut lagi dengan Mas Awi untuk memperbincangkan hal yang lain terkait di PSBB di Jakarta, di mana penegak hukum akan melibatkan organisasi masyarakat. Sementara saya ucapkan terima kasih Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini.